Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah faqad faza man ittaqa wa qad khaba man tagha haitsu qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yatamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa qala aydan man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Wa qala aydan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Shadaqallah wa sadaqar rasul. Hadirin sedang Jumat yang Allah muliakan rahimakumullah. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat-Nya. Sehingga pada detik ini kita masih diberi oleh Allah banyak nikmat, banyak anugerah. Dan mudah-mudahan anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang sudah, yang sedang maupun yang akan kita nikmati, berbuah hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah. Dan itu yang kita minta pada setiap ujung doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang Allah muliakan rahimakumullah. Pesan pertama khatib, mari selalu tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu memperhatikan, menilai, introspeksi akidah tauhid kita, mempertebal akidah tauhid kita, memperhebat, mempermantap akidah tauhid kita. Karena orang yang berkata amantu billah wal yaumil akhir pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah keniscayaan bagi orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada akhirat, akan Allah uji. Salah satu fungsi ujian adalah menaikkan level iman seseorang. Tidak dilihat dari zahirnya saja, tapi ketika dia mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, loloskah dia atau dia tidak lolos, luluskah dia atau tidak lulus, itu merupakan salah satu fungsi ujian. Sehingga ketika manusia yang diuji oleh Allah lulus dengan baik, level imannya meningkat, level nilainya meningkat, bahkan level surganya nanti di hadapan Allah akan meningkat. Inilah iman yang kata Nabi yazidu wa yantaqis, naik dan turun,
Bahkan Allah juga sudah nyatakan dalam surat Fatih, huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanam ma'a imanihim. Dialah Allah yang telah menurunkan pada setiap hati orang yang beriman as-sakinah, ketenangan, kedamaian. Apa fungsi damai dan tenang? Itu kata Allah, liyazdadu, agar izdad, bertambah, imanan, iman, ma'a imanihim, yang memang imannya sudah ada di hatinya. Liyazdad, agar bertambah. Oleh karenanya salah satu agar iman kita tingkat adalah tempatkan diri kita, tempatkan hati kita pada posisi di mana as-sakinah Allah turunkan ke tempat itu. Allah hadirkan ke tempat itu as-sakinah. Salah satunya adalah majlis zikir, majlis ta'lim. Karena kata Nabi, manijtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah. Seperti ini. Salah satunya Allah turunkan ketenangan bagi kita, maka iman orang beriman yazdad, bertambah. Hadirin Allah muliakan, tema kita syukur. Apa itu syukur? Syukur adalah takwa. Syukur adalah menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Syukur adalah memfungsikan nikmat sesuai dengan yang Allah dan Rasul kehendaki. Syukur adalah berterima kasih kepada Allah karena nikmat-nikmatnya dan menjalankan nikmatnya sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan Rasul perintahkan. Dalam Al-Quran banyak sekali kalimat syukur disebutkan oleh Allah. Salah satunya kata Allah dalam surat Luqman, surat 31 ayat 12, Allah berfirman, walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Kata Luqman alaihissalam. Salah satu nama surah dalam Al-Quran, Luqman berkata, sungguh telah aku berikan kepada Luqman al-hikmah, seperti yang diminta oleh Ibrahim. Ibrahim pernah meminta, Rabbi habli hukma, ilmu yang dengan ilmu itu seseorang menjadi bijaksana. Satu kata dengan hakim. Oleh karena hakim punya ilmu dan bijaksana. Walaqad atayna Luqmanal hikmata, apa dia bilang? Anishkur lillah, bersyukurlah kepada Allah. Perintah, jalankan perintah Allah, jauhkan larangan Allah. Semua fungsi, semua nikmat Allah berikan, jalankan sesuai dengan fungsi dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa may yashkur fa innama yashkuru linnafsihi. Barang siapa yang sholat, faidah sholatnya buat diri sendiri. Barang siapa yang zakat, fadilah zakat buat diri sendiri. Barang siapa yang rajin baca Al-Quran, baca Al-Qurannya buat diri sendiri. Wa may yashkur fa innama yashkuru linnafsihi. Yang kedua, Allah juga berfirman dalam surat Ibrahim dengan kata-kata syukur. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku segerakan, aku umumkan kepada kamu sekalian. La in syakartum, apabila engkau bersyukur, jalankan perintah, jauhi larangan, jalankan semua fungsi nikmat sesuai dengan perintah dan aturan Allah serta Rasulnya, la azidannakum, aku akan tambahkan nikmat kepadamu, nikmat batiniah dan nikmat zahiriyah. Ya, nikmat ini ya tadi kita katakan berbuah hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah. Karena ada sebagian orang sama-sama dapat nikmat, Pak, tapi nikmatnya tidak menjadikan hasanah fid dunya, tidak menjadikan apalagi di akhirat. Tidak semua orang hidup bersyukur kepada Allah. Tidak semua orang dapat harta bersyukur kepada Allah. Oleh karenanya syukur terpenting daripada nikmat itu tersendiri. Wa ittadzana rabbukum la in syakartum lazidannakum. Kebalikannya, kalau kamu syukur, aku akan tambah nikmat-nikmatku.
Aku akan tambah kenikmatan yang ada dalam dirimu, iman ditambah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Ada diddu aksun di sini. Anonimnya, kebalikannya. Orang yang bersyukur berarti dia jauh dari kufur. Kebalikannya, orang yang tidak bersyukur berarti dia telah melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kufur yang terbesar adalah kufur i'tiqadi. Kufur secara akidah yang sudah keluar dari Islam. Ada kufur amali, kufur secara perbuatan. Mungkin orang beriman juga banyak yang di hatinya ada sifat-sifat kufur. Salah satu yang dicontohkan adalah dalam Al-Quran ini, kita punya harta, malas atau enggan untuk berzakat, dan tidak pernah mau menghitung hartanya untuk berapa persen harus dizakatkannya. Kita punya waktu, tapi waktunya lebih banyak dikeluarkan untuk yang tidak berguna. Kita punya kesempatan, punya tenaga, punya pendengaran dan lain sebagainya, tapi semuanya itu hanya berapa persen untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini akan kita bicarakan setelah ini. Hadirin Allah muliakan, nikmat yang paling disebut oleh Allah yang ada dalam diri kita 3 macam. Nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, dan nikmat hati. Bersemayamnya semua yang ada, yang kita lihat dan kita dengar. Fuad bahasa Arabnya. Tingkatan-tingkatannya sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu merenungkan 3 nikmat ini. Nikmat mata, penglihatan, nikmat telinga, pendengaran, dan nikmat hati, qalbun, untuk meresapi sebuah kebenaran. Karena kata Nabi, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu adanya di sini, di dada kita, di hati kita. Fuad. Yang pertama surat An-Nahl, surat 16 ayat 78, Allah berfirman, Huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kita semua sama ketika Allah keluarkan kita dari perut ibu kita. La ta'lamuna syai'a. Tidak ada seorang pun yang tahu, mengerti apa-apa ketika dia dilahirkan oleh ibunya dari perut ibunya. Dan Allah yang mengeluarkan. Karena kata Allah, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Karena ketidaktahuan ini, maka Allah kasih 3 nikmat, yang 3 nikmat ini sering disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Lalu ayat berikutnya berkata, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Lalu kemudian aku beri mata untuk mendengar, telinga untuk mendengar. Lalu aku berikan mata untuk melihat, aku berikan hati untuk berpikir dan tadabbur. Lihat ayat ini. La'allakum tashkurun. 3 nikmat ini sarana untuk bisa mensyukuri nikmat Allah. Mata, telinga, hati. Kenapa ini paling penting? Karena semua yang diolah di hati sumbernya 2. Penglihatan, pendengaran. Kalau yang dilihat yang baik-baik, kalau yang didengar yang baik-baik, maka asupan inputnya yang baik-baik diolah secara baik. Tangan tidak mungkin berbuat kejelekan, inputnya baik. Kaki tidak akan melangkah kepada tempat yang buruk karena inputnya baik. Begitu selainnya. Oleh karena Allah sering menyebutkan 3 nikmat ini, karena 3 nikmat ini sumber ilmu. Lebih jelasnya dalam surat Al-Isra surat 17-nya ayat 36. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Ulama berbeda pendapat di sini, tapi ujungnya satu. Jangan engkau berkata yang engkau tidak tahu ilmu di dalamnya. Wala takul, kata Ibnu Abbas. Kata Qadadah, wala takul anta tara walam tara. Wala taqul ta'lam wa anta lam ta'lam.
Jangan kau berkata aku melihat padahal kamu tidak pernah melihat. Dan jangan berkata aku tahu padahal kamu tidak tahu. Ulama yang mengatakan syahadatuz zur, saksi palsu. Karena saksi palsu benar mengatakan sesuatu yang tidak dia lihat. Saksi palsu bisa mengatakan sesuatu yang tidak diketahui. Wala takfu ma laisa laka bi ilmun. Jangan berkata, jangan berbuat, jangan melihat sesuatu yang belum pernah kau lihat. Sesuatu yang belum kau katakan, engkau mengatakannya. Inna sam'a wal basara wal fuad, sungguh pendengaranmu, sungguh penglihatanmu dan fuadmu, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena mata kita, karena telinga kita, karena hati kita akan dimintai pertanggungjawaban. Hadirin yang Allah muliakan. Syukur berarti menempatkan mata kita pada fungsi yang Allah berikan sesuai dengan perintah dan Allah dan Rasulnya. Telinga juga begitu. Bersyukur dengan telinga berarti memfungsikan telinga sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Hati juga begitu. Bersyukur dengan hati menyesuaikan fungsi hati sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Hadirin, tadi kata Allah, kita dikasih mata, kita dikasih telinga, kita dikasih hati. Fungsi katanya kalau kata Allah la'allakum tashkurun, agar kamu sekalian bersyukur. Tapi apa nyatanya hadirin? Allah juga yang berkata, karena melihat keadaan manusia, karena melihat aktivitas manusia, dan ini sudah jadi bentuk ketentuan Allah dalam surah Al-Mulk surat 76 ayat 23. Kita tercengang hadirin, dan mudah-mudahan kita bagian yang sedikit itu. Karena apa kata Allah? Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Katakan Muhammad, dulu aku pernah ayatkan, dulu aku pernah perintahkan, kamu nggak tahu apa-apa. Lahir kamu nggak tahu apa-apa. Aku beri mata, aku beri telinga, aku beri hati, agar dengan telinga, agar dengan hati, fungsinya agar bersyukur kepadaku. Sesuaikan perintahku, sesuaikan jalankan nikmat itu dengan perintahku. Tapi apa kata Allah? Ketika engkau aku beri mata, ketika engkau aku beri pendengaran, penglihatan dengan hati, apa kata Allah? Qalilan ma tashkurun. Sedikit diantara kalian manusia yang mensyukuri 3 nikmat ini. Berarti jangan heran kalau sekarang ada penduduk bumi 6 miliar, sedikit yang menggunakan fungsi 3 nikmat ini sesuai dengan perintah Allah. Karena Allah katakan qalilan ma tashkurun. Dikuatkan di ayat yang lain, surah Al-Mu'minun ayat 78. Kalimatnya hampir sama. Wa huwallazi ansha'a lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali antara kalian yang mensyukuri 3 nikmat ini. Berarti banyak mata manusia yang digunakan di luar kehendak Allah. Banyak telinga manusia yang digunakan di luar kehendak Allah. Dan banyak hati manusia yang difungsikan di luar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, hati-hati. Terakhir, sebagai tadabbur khutbah kali ini, akibatnya apa orang yang tidak bersyukur terhadap nikmat ini, 3 nikmat ini? Al-A'raf surat 7 ayat 179. Pamungkas dari orang yang tidak mensyukuri 3 nikmat ini. Al-A'raf 179. Walaqad dzara'na li jahannam. Ngeri hadirin kalau dengar udah bahasa jahannam. Kata-kata jahannam. Walaqad dzara'na li jahannama katsir. Lihat. Karena tadi yang bersyukur qalil, maka banyak nerakanya katsir. Kata Allah qalilan ma tashkurun, sedikit yang bersyukur, berarti yang enggak bersyukur banyak. Walaqad dzara'na li jahannam katsir. Banyak yang enggak bersyukur, katsir di neraka jahanam.
Walaqad dzara'na li jahannama katsir minal jinni wal ins, kita disebut. Tapi untung jin dulu baru kita. Karena fungsi jin dengan kita sama. Adz-dzariyat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Mereka tidak berzina. Mereka bukan koruptor. Mereka bukan maling. Tapi mereka tidak menjalankan fungsi tempat ini dengan baik. Yang pertama kata Allah, lahum qulub la yafqahuna biha. Hatinya enggak pernah dibuat memahami ayat Al-Quran. Enggak pernah tadabbur Al-Quran. Enggak pernah baca Al-Quran, baca hadis, baca qaul ulama. Hatinya kosong. Lahum qulub, dia punya hati, punya fuad, la yafqahuna biha. Hatinya meneng wae, enggak pernah tadabbur Al-Quran. Padahal waktunya ada, padahal matanya melihat, padahal telinga mendengar, hatinya sehat walafiat. La yafqahuna biha, hatinya tidak digunakan untuk tadabbur Al-Quran. Bahaya hadirin. Dzara'na li jahannam, sungguh akan kami masukkan ke neraka jahannam kebanyakan kafir. Bukan koruptor, bukan maling, bukan pezina, tapi mereka punya hati, hatinya tertutup untuk tadabbur Al-Quran. Males baca Al-Quran padahal melihat, males dengar tausiah padahal mendengar. Satu. Yang kedua, walahum a'yun, jama' dari ainun. Mereka punya mata, sehat matanya. La yubsiruna biha, bukan matanya fisiknya tidak melihat, tapi mata batin yang dia melihat. Sehingga matanya tidak pernah tadabbur Al-Quran. Matanya tidak melihat alam ini ciptaan Allah. Melihat hanya melihat faktanya saja, normalnya saja, keadaannya saja. Tadi tidak melihat hakikatnya. Maka orang beriman ketika melihat, subhanallah, masya Allah, la quwwata illa billah. Dia punya mata, tapi matanya tidak pernah melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga matanya kosong, tatapannya hampa. Kadang-kadang kalah dengan orang yang buta. Orang yang buta bisa menghafal 30 juz, yang sehat matanya 1 juz pun belum hafal. Karena malas baca Al-Quran, karena sulit baca Al-Quran, karena ogah baca Al-Quran. Hati-hati, apakah mata kita yang gak mau baca Al-Quran, atau kebalikannya, Al-Quran yang tidak melihat, yang tidak mau dilihat oleh mata kita. Karena matanya penuh maksiat, karena hatinya penuh maksiat. Jangan anggap masjid Anda tidak kunjungi, Anda tidak mau ke masjid. Bisa jadi masjid tidak mau Anda kunjungi karena hati Anda kotor, sehingga masjid tidak mau dinikmati oleh Anda yang kotor. Yang ketiga, lahum adhanun, jamak dari udhun. Satu kata dengan kalimat hayyal shalah, hayyal falah, qad qumatul adzan. Kalimat adzan. Oleh karena kalimat adzan, mustahil orang yang punya telinga tidak pernah dengar adzan. Nih, orang yang dengar adzan tidak berangkat ke masjid. Tidak bersyukur dengan telinganya, tidak bersyukur dengan matanya, tidak bersyukur dengan tenaganya, kakinya untuk melangkah ke masjid. Adzanun, lahum adzanun, dikasih adzan, dikasih telinga, la yasma'una biha. Buat apa saja mendengar telinga ini? Sampai-sampai adzan di depan matanya tidak datang ke masjid. Enggak dengar kalimat tausiah, enggak dengar kalimat Allah, enggak dengar kalimat adzan. Punya telinga, tapi telinganya lebih banyak digunakan oleh fungsi-fungsi yang lain. Kesenangan semata, hawa nafsu semata. Punya telinga, tapi fungsinya bukan fungsi yang dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, hebatnya lagi, dan merendahkan orang yang punya fungsi ini, tapi fungsinya tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ulaika kal an'am. Ada surat Al-An'am. Nama surat Al-An'am surat ke-6. Artinya binatang-binatang ternak. Mereka ini seperti binatang, sama. Binatang punya mata, binatang punya telinga, hati juga punya binatang. Kata Allah, orang yang gak pernah tadabbur ayat Al-Quran, tidak pernah baca Al-Quran, tidak tunduk kepada perintah Allah, kayak binatang ternak. Ulaika kal an'am. Bahasa kitanya binatang ternak, kalau nggak kambing, sapi, ayam, unta, kerbau. Pilih aja salah satunya. Kata Allah, ulaika kal an'am. Tapi buruknya lagi, balhum adol.
Kalau sapi gemuk, harganya tinggi, diperebutkan orang, berlomba-lomba untuk mencari sapi yang tergemuk, yang terberat. Orang kafir, dagingnya nggak laku. Oleh karena Allah pas, ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih jelek lagi daripada binatang ternak. Binatang ternak masih laku ditimbang, dijual, dibeli. Orang kafir nggak laku, menyusahin. Ulaika kal an'am bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Mereka lah orang-orang yang lalai. Hadirin, mudah-mudahan setelah ini kita bisa menimbang, lebih banyakkah kita tadabbur Al-Quran dengan mata, telinga, dan hati kita, atau lebih banyak 3 nikmat ini difungsikan bertentangan dengan yang Allah kehendaki dan Rasulnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli. Alhamdulillahi hakimul hukam mu'ajilin nuri al-zulam. Asyhadu an la ilaha illallah al-mab'utsu bi syara'il Islam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ibadallah ittaqullaha fima amar wantahu amma naha anhu hadzar wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa sanna bi malaikati kursih faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin sayyidil mursalin wardallahumma an ashabi Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa tabi'in wa alaina ma'am bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka anta qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik innahu la yadhillu man walait wa la yu'azzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu 'ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma adfa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimin 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa mat'ina bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'al waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagh ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba
wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.